Nah, kita akan membahas untuk sedikit di Jepang. Ya, kalau dilihat untuk di Jepang kemarin memang ada jadwal untuk BOJ mengeluarkan statement ya. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan yang ada, untuk masalah untuk nilai tukar Japanese yen sendiri ini bergeraknya tidak jauh dari level tertinggi dari yang 2 bulan kemarin ya. Kalau kita perhatikan. Dan kalau kita melihat di sini, untuk masalah BOJ sendiri, ini memang untuk masalah keputusannya adalah masih belum untuk menambah stimulus tambahan lagi. Ya, kemudian kalau kita perhatikan juga untuk masalah uh, yang terjadi di Japanese yen ini juga mengenai kejatuhan dari yield obligasi Eropa maupun Amerika juga memberikan andil yang cukup besar ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah penguatan di Japanese yen tersebut, ini juga ada beberapa data dari Jepang sendiri ini adalah mengalami positif. Dari segi untuk masalah GDP sendiri ini mengalami pertumbuhannya 5,9%, di kuartal yang pertama lebih tinggi dari yang sebelumnya itu 4,2. Kemudian kalau kita melihat back dari di minggu kemarin, ya kalau kita perhatikan di sini untuk masalah Jepang sendiri, untuk mercenary order ini juga mengalami peningkatan 19,1. Ini adalah tertinggi dari tahun 1996. Ya, kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah kenaikan pajak penjualan yang dilakukan oleh Jepang, ini juga kalau kita melihat indikasinya tidak membuat istilahnya untuk kegoyahan dari perekonomian dari Jepang itu sendiri. Ya, kemudian kalau kita melihat juga untuk secara teknikal di sini, untuk pergerakan di Japanese yen ini adalah sedang mengalami penguatan hingga ke levelnya. Kalau kita perhatikan di sini ada rekan-rekan bisa menunjuk ini adalah support kunci untuk di Japanese yen ya. Itu areanya 100,70. Dan kalau kita melihat selama pergerakan dari akhir 2013, pergerakannya area kisarannya 105,40 hingga ke 100,70. Nah, ini adalah yang sedang dilakukan tes untuk penguatan di Japanese yen. Nah, kalau kita melihat untuk di hari ini, secara tren ini memang masih bisa untuk mengalami penurunan alias coba untuk menuju support 100,70 ini. Ya, selama kalau kita perhatikan untuk nanti siang pembukaan Eropa biasanya untuk volume transaksi bisa lebih besar dibandingkan Asia. 101,61 jika tidak ditembus ke atas, berarti untuk pergerakan USD Japanese Yen masih dapat melanjutkan penguatan lebih lanjut. Kemudian kalau kita melihat juga untuk yang di saham Jepang, ya di sini kalau kita melihat juga untuk di Jepang sendiri, Nikkei terutama ya sahamnya, pola untuk pergerakan harganya ini serupa dengan pergerakan dari mata uang Japanese Yen-nya. Ya, sama ini juga mengalami untuk pelemahan kalau untuk di Nikkei menjemput untuk support yang sudah terjadi. Kalau kita lihat dari bulan Agustus 2013 hingga sekarang, ini area pergerakannya untuk pelemahan dari Nikkei sendiri ini adalah tertahan area sampai ke 13.730. Ya, ini untuk support yang terjadi di Nikkei. Nah, kalau kita melihat untuk di hari ini, low yang terendah kemarin 13.900 itu adalah menjadi support untuk di hari ini. Jika mengalami breakout di bawah harga terendah di hari kemarin 13.900, maka untuk di Nikkei dapat mengalami pelemahan hingga mencapai 13.730 untuk di Nikkei hari ini. Tapi jika memang belum mengalami breakout dengan low yang terbentuk di hari kemarin, ya, Nikkei akan coba melakukan rebound itu hingga mencapai 14.200 kurang lebih. Ya, itu adalah untuk rebound yang akan terjadi untuk di Nikkei. Saya pikir ini paling besar ya untuk di hari ini 14.200.
Ya, untuk hari ini berarti kuncinya 13.900, dan untuk para rekan-rekan yang menggunakan strateginya sedikit agak intermediate ataupun long term, perlu diperhatikan support kunci ini 13.730. Kemudian kita akan coba beralih untuk di Aussie. Ya, kalau kita melihat untuk di Aussie ini dari pergerakan kemarin ini sudah dibahas. Untuk masalah Aussie ini kembali mengalami koreksi ke bawah ya, setelah kalau kita melihat selama di bulan kemarin itu cukup signifikan mengalami penguatannya terhadap dolar yang terjadi. Ya, kemudian kalau kita melihat sendiri untuk di hari kemarin, ya ini ada dari minutes dari RBA, ini kembali melakukan mengalami efek yang penekanan terhadap mata uang Aussie sendiri. Kalau kita lihat di sini untuk RBA sendiri ini masih mengalami mempertahankan suku bunganya di rekor yang saat ini. Ya, kemudian kalau kita melihat juga untuk RBA sendiri ini memberikan signal juga untuk masalah tingkat suku bunga ini tetap akan dijaga di level yang rendah dengan melihat data adalah inflasi ataupun untuk masalah rencana konsolidasi untuk fiskal dari pemerintah yang ada. Ya, kemudian kalau kita melihat juga ya, pemerintah Australia ini juga sudah menyiapkan supaya untuk masalah pertumbuhan dari Australia sendiri ini tetap akan mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah S&P ini juga memberikan satu pukulan yang serius terhadap Australia. Ya, untuk S&P sendiri ini memperingatkan untuk masalah peringkat kredit Australia yang sekarang berada di AAA. Ya, ini bisa ditinjau kembali. Ya, kecuali untuk masalah pemotongan yang signifikan dibuat itu adalah mengenai anggaran pemerintah. Ya, kemudian kalau kita melihat sendiri, Perdana Menteri Abbott ini juga menjadi bumerang ya, dan juga menjadi peringatan juga bahwa untuk Australia ini akan dipaksa untuk membayar bunga yang lebih tinggi pada hutang jika memang kehilangan untuk masalah peringkat kredit AAA tersebut. Kemudian kalau kita melihat secara teknikal di sini adalah saya capture secara daily. Ya, rekan-rekan mungkin sudah ingat pola pattern yang sudah terjadi dan yang menghasilkan untuk penguatan di Australia ini hingga mencapai 0.94600. Ya. Dan sekarang untuk masalah neckline yang terjadi di pattern yang sebelumnya, ini sekarang adalah menjadi support untuk yang kita hadapi di sekarang. Ya, hari ini kalau kita perhatikan untuk masalah supportnya 0.9200. Kalau kita melihat di bulan Maret, kemudian di bulan April juga sudah mencoba untuk tes, dan yang sekarang kita hadapi sama mendekati 0.9200. Ya, ini menjadi support kuncinya. Jika mengalami breakout, jelas untuk pergerakan di Aussie sendiri, ini akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai 0.9070. Kurang lebih target pertamanya, jika kita menggunakan tarik Fibonacci juga, level 50% ini 0.9200 menjadi kuncinya dan akan selanjutnya bergerak ke tujuan Fibo yang berikutnya. Ya, itu untuk pergerakan Aussie. Ya. Sekarang tes yang ketiga untuk 0.9200. Kemudian kalau kita berlanjut di Eropa, untuk di Eropa ini juga hampir sama ya kalau kita perhatikan di sini untuk masalah euro sendiri ini diperdagangkan di level yang terendah. Kemudian kalau kita melihat juga di sini untuk masalah ECB sendiri, para ekonom ini memperkirakan untuk Eropa ini akan melakukan pelonggaran kebijakan itu di bulan Juni berikutnya. Dan kalau kita melihat hingga nanti keputusan dari Bank Sentral Eropa, apakah akan mengeluarkan kebijakan di bulan Juni berikutnya, ada kemungkinan untuk pergerakan dari mata uang euro sendiri ini masih akan mengalami penurunan.
Kemudian kalau kita melihat juga di sini, untuk masalah pertemuan nanti di awal Juni nanti, ini juga termasuk untuk masalah pemotongan tingkat suku bunga ataupun langkah-langkah yang ditargetkan bertujuan untuk meningkatkan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil ataupun menengah. Ya, kemudian kalau kita melihat dari sisi teknikal, pergerakan di euro sendiri sebenarnya sangat terbatas kalau kita perhatikan dari awal minggu kemarin ya, di hari Senin. Ya, jika kita melihat dari kondisi dari GDP dari beberapa sejumlah negara di zona Eropa, ini sedikit agak mix. Ya, kalau kita melihat di sini untuk Jerman sendiri ini sedang mengalami kenaikan. Kemudian kalau untuk Prancis ini adalah stagnan. Kemudian kalau untuk kita melihat di negara lain, Italia ataupun Portugal ataupun Belanda ini juga kembali lagi mengalami kontraksi. Dan ini juga yang menjadi concern untuk ECB, alias apakah nanti hal tersebut ini akan menghalangi untuk langkah yang akan diambil oleh ECB di bulan Juni berikutnya. Dan kalau kita melihat untuk di hari ini juga kalau kita perhatikan tidak terlalu banyak data yang high impact ya. Pergerakan untuk di euro ini sangat terbatas, area yang di blok berwarna merah. Rekan-rekan bisa melihat di monitor, ini adalah 1.37330 hingga ke 1.36460. Ya, kurang lebih yang area di blok berwarna merah. Dan kalau kita perhatikan secara osilator, ini juga sudah menunjukkan membuat low-nya semakin ke atas. Dan yang menjadi concern untuk di hari ini adalah resisten 1.37330 jika mengalami breakout untuk pergerakan euro setelah kemarin mengalami pelemahan yang signifikan, ini akan melakukan rebound dengan target pertama 1.37770 ya hingga ke 1.38530. Ya, itu untuk pergerakan di zona Eropa. Ya, area konsolidasi blok berwarna merah ini adalah menjadi kunci untuk pergerakan di euro untuk di hari ini. Kemudian kalau kita melihat untuk di Inggris, ya kalau dilihat kemarin ini ada data mengenai CPI, tingkat inflasi Inggris ini untuk di bulan April mengalami kenaikan lebih tinggi daripada perkiraan yang ada. Ya, dan kalau kita melihat di sini, ya, untuk masalah kemarin, untuk masalah musim liburan pasca ini juga mendorong biaya perjalanan. Dan kalau kita melihat ini yang menghasilkan juga untuk masalah indeks harga konsumen ini naik menjadi 1,8%, lebih cepat dibandingkan dari yang sebelumnya. Ya, kemudian kalau kita perhatikan juga untuk masalah Gubernur BOE, Makarne ini juga di hari Minggu kemarin ini juga mengatakan untuk masalah pasar perumahan ini menimbulkan resiko yang cukup signifikan itu bagi pemulihan ekonomi di Inggris. Ya, itu datanya. Dan kalau kita melihat untuk di hari ini, hari Rabu, ini ada keputusan MPC minutes ya nanti untuk di sore hari ataupun retail sales jam 3.30 untuk di Inggris. Dan kalau kita melihat dari rendahnya untuk masalah indeks harga konsumen di sini, ini untuk BOE sendiri tetap masih di bawah level 2% ya dari targetnya, meskipun kemarin sedikit agak naik dari rilis datanya. Ini untuk mensinyalkan BOE sendiri ini tetap akan mempertahankan suku bunga pada rekornya 0,5%. Kemudian kalau kita melihat untuk pertumbuhan ekonomi ini juga diperkirakan akan menyentuh level 3% untuk di tahun ini. Ya, jam 3.30 ini ada data yang high impact untuk di Inggris. Nah, kalau kita perhatikan secara technically, ya untuk pergerakan di pound sterling itu kurang lebih masih berada di areanya 1.6790 hingga ke 1.68680. Ya, ini pergerakan untuk di pound sterling. Saya pikir jika memang untuk masalah MPC ataupun retail sales nanti sesuai dengan forecast-nya, pound sterling tidak akan terlalu banyak bergerak,
tetap berada di area seperti di awal minggu kemarin ya, dengan yang berwarna panah merah ini di sini. Ya, tapi jika mengalami breakout, jikalau kita melihat dari data yang ada, retail sales nanti dirilisnya di atas dari forecast yang ada, jika mengalami breakout 1.68680, jelas penguatan sterling rebound ini akan berlanjut ke 1.69180. Ya, itu untuk pergerakan di sterling. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk fokus di market hari ini terutama, itu adalah mengenai untuk masalah komentar nanti yang akan diberikan oleh The Fed ya, FOMC minutes. Dan kalau kita perhatikan di sini adalah jam 1 dini hari nanti, itu akan ada komentar dari Janet Yellen. Jelas ini akan berkaitan mengenai kebijakan yang akan diambil untuk The Fed selanjutnya. Kemudian kalau kita melihat di sini, ini menjadi fokus karena kalau kita melihat juga dari keseluruhan dari satu minggu ini, banyak komentar-komentar dari pejabat The Fed ini yang akan menggerakkan dari market ya. Tidak ada data yang terlalu untuk high impact untuk dari Amerika itu sendiri. Ya, kemudian kalau kita melihat juga untuk sejauh ini, masalah yield obligasi dari Amerika yang tenornya 10 tahun kemarin juga sedikit agak anjlok ya hingga ke levelnya 2,5%. Ya, kemudian kalau kita melihat juga ya, dolar ini tetap untuk masalah tapering, kalau kita melihat tetap ini mendominasi ya. Kalau dilihat dari kebijakan yang sebelumnya, The Fed ini sudah mengurangi untuk pembelian obligasi bulanannya itu menjadi 45 miliar dolar yang tadinya dari 55 miliar dolar ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga jelas ini adalah menghasilkan untuk indeks dolar ini mengalami kenaikan. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk di saham Amerika terutama, ya, kalau kita melihat untuk di saham kemarin ini terjadi breakout yang signifikan ya, hingga mengalami pelemahan koreksi hingga ke 16.300 dan ini adalah menjadi support terdekat untuk di saham Dow Jones itu sendiri. Ya, 16.300 ini menjadi kuncinya. Jika mengalami breakout, rekan-rekan bisa melihat di sini target pertama itu adalah 16.200. Ya, sesuai dengan pergerakan Fibo yang selanjutnya. Dan kalau kita melihat dari performa kenaikan dari indeks saham yang sebelumnya, jika kita menarik Fibo dari level 15.900 hingga 16.690, koreksi sekarang ini sudah terjadi hingga mencapai levelnya 50%. Ya, dan kalau kita melihat juga di sini sudah berkali-kali dites juga level area 16.300 ini masih menahan untuk pelemahan di Dow Jones. Ya, kemudian kalau kita melihat di sini juga yang menjadi kunci juga resistennya 16.390. Ya, selama dia tidak mengalami breakout di atas 16.390 untuk pergerakan indeks saham dari Amerika ini tetap masih akan mengalami koreksi ke bawah. Ya. Kemudian kalau kita beralih untuk di komoditi, ya komoditi ini secara geopolitik memang menguasai untuk performa pergerakan dari minyak terutama ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah manufacturing dari China, ini juga yang kemarin dilihatkan untuk masalah data dari China ini sedikit mengalami kelemahan juga. Ini juga untuk menghasilkan untuk masalah performa di minyak ini juga tidak terlalu naik begitu cepat ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk performa di minyak hari ini juga sedang menunggu untuk masalah cadangan minyak untuk di Amerika. Dan kalau kita melihat ini spekulasinya untuk masalah penurunan cadangan di Amerika ini membuat minyak kemarin juga mengalami breakout dari resisten ya. Berarti sekarang ini menjadi supportnya area 102.40.
Ya, itu yang sedang dialami. Nah, kemudian kalau kita melihat untuk nanti malam, ya jika memang nanti data crude oil inventories di sini dirilisnya dan menghasilkan harga minyak sendiri untuk penurunan cadangannya menghasilkan kembali lagi minyak kembali naik ke atas. Ya, untuk masalah breakout penembusan di area 102.90 atau kurang lebih 103.00 ini akan membuat untuk performa minyak akan kembali lagi mengalami bullish. Ya, kalau kita melihat di sini target pertama itu adalah area 103.80 untuk di minyak. Ya, atau bahkan di hari berikutnya jika memang penurunan cadangan di Amerika memang terjadi, ini adalah target berikutnya adalah dua top yang sebelumnya dibentuk, itu areanya 105.20. Ya, itu untuk performa yang ada di minyak. Kemudian kalau kita melihat untuk komoditi di emas, ada beberapa fundamental yang menggerakkan untuk performa dari emas sendiri. Ya, kalau kita melihat ada sisi negatif, ada sisi positif. Dan ini yang menghasilkan untuk pergerakan di emas sendiri ini mengalami kondisinya adalah flat alias sideways, konsolidasi. Ya, kalau kita melihat untuk yang berada di efeknya adalah negatif. Yang pertama ini semakin banyak positifnya data-data ekonomi Amerika yang mengindikasikan juga untuk pengurangan pembelian obligasi yang akan dilakukan oleh The Fed ini akan berlanjut. Ya, dan ini membuat untuk emas sendiri ini mengalami pelemahan yang terjadi. Ya, kemudian tidak hanya itu, untuk masalah rendahnya minat beli investor, ini juga membuat untuk performa dari emas sendiri ini adalah bergeraknya negatif. Ya, dan kalau kita melihat di sini, untuk laporan dari World Gold Council, ini juga untuk masalah permintaan emas batangan ataupun koin ini merosot 39% di kuartal yang pertama, ini menjadi 283 ton saja, dan hal ini adalah terendah dalam 4 tahun yang terjadi. Ya, kemudian kalau kita perhatikan juga untuk masalah pasokan emas Thailand, ya, dan kalau kita melihat Thailand ini kurang lebih ini adalah konsumen terbesar ketiga ya setelah India ataupun China. Ya, ini juga mengalami penurunan 78% di kuartal pertama 2014. Dan ini juga kalau kita perhatikan, ini juga menunjukkan untuk masalah minat beli untuk emas. Ya, ini juga membebani untuk performa sendiri ya, alias berkurang. Ya, kemudian untuk di area positifnya, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa data. Ya, dari India ini juga akan melakukan pemangkasan untuk masalah pajak pengiriman itu sebesar 10% pada bulan Juli mendatang. Ya, dan juga untuk masalah aturan import ini akan lebih dipermudah lagi. Ya, jika rekan-rekan melihat tahun kemarin itu ya, pemerintah India mulai membatasi untuk masalah impor emas dan sekarang sudah agak diperlonggar. Ya, kemudian kalau yang kedua, untuk masalah CME sendiri ini juga menurunkan untuk margin untuk setiap posisi baru yang dilakukan. Ya, jadi kalau kita melihat juga untuk CME Group ya, ini juga menurunkan margin untuk posisi baru pada emas per 100 troy ounce-nya ini menjadi $6.600 dari yang tadinya 7.150. Kemudian kalau untuk masalah posisi yang sudah ada ataupun yang sudah mengalami penginapan, ya ini menjadi dari yang tadinya 6.500 ini diturunkan menjadi 6.000. Ya, dengan adanya penurunan margin requirement kalau kita sebut ya. Nah, ini adalah sangat positif untuk menunjang kembali bagi para investor untuk menambah volume transaksi tentunya. Dengan modal yang ada, berarti untuk volumenya dengan modal yang kecil, ini bisa memperbanyak volume yang terjadi ya. Kemudian kalau yang diperhatikan juga untuk di emas, kemarin juga sudah dibahas untuk masalah tren di yang sesuai dengan histori kebiasaan yang dari 2009 ya, dengan dibahas kemarin
oleh Medan itu adalah di bulan Juli sampai September, ini ada kemungkinannya tren kenaikan ini akan terjadi untuk di emas. Jadi hal-hal seperti ini yang menunjukkan efek negatif dan positif membuat untuk di emas sendiri performanya ini adalah masih mengalami flat. Saya pikir selain dari itu minggu ini juga yang menjadi fokus itu adalah FOMC minute ya, dan akan menggerakkan dari market itu sendiri. Ya, kemudian kalau kita melihat di sini secara technically, jika kita mengukur dari pergerakan Fibonacci dari levelnya 1180 hingga yang kemarin 1390, ya untuk masalah di emas sendiri ini masih berada koreksinya tidak melebihi dari 61,8%. Ya, alias areanya 1262, belum ada pelemahan di bawah area tersebut. Kemudian kalau kita melihat di sini, untuk di hari ini yang menjadi supportnya yang terdekat, ini kurang lebih sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Kemudian ini yang mendekati sekarang 4 kali. Dengan sebelumnya ini berarti sudah 5 kali untuk tes dari support yang ada. Ya, kurang lebih areanya 1276. Ya, kemudian kalau kita melihat area resisten yang terdekat itu adalah 1297. Jika untuk nanti pembukaan Eropa ataupun pembukaan nanti market New York tidak melebihi 1297, untuk performa di emas ini masih bisa untuk mengalami tes 1276. Ya, itu untuk pergerakan di emas. Ya, jangan lupa nanti adalah FOMC jam 1 dini hari. Ya, dan itu akan menggerakkan dari market. Oke, itu adalah beberapa pergerakan market yang bisa saya bahas untuk di hari ini dan juga bisa menjadi persiapan untuk rekan-rekan untuk menghadapi market di hari ini ya. Ya, laporan ini dibuat untuk tujuan informatif dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atas prediksi lain, tapi bukan menjadi satu-satunya keputusan yang harus diambil ya. Apapun akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.